Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kang tak utusi Dudu sembarang Wojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Hari ini hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, kurang sekitar 16 hari lagi kita akan merayakan pergantian tahun ya. Pergantian tahun ke 2021 dari 2020 ke 2021. Terus project apa yang udah kalian siapin, planning apa yang udah kalian siapin untuk di tahun yang akan datang. Mungkin yang jomblo bakal punya pacar, yang udah punya pacar bakal ngehalalin pacarnya, atau yang mungkin yang jomblo dan gak bisa ngehalalin pacarnya, dia cuma bisa gigit jari aja. Kayak aku gini ya. Aduh, udah 2 kali ini aku datang ke kondangan yang bisanya cuma aku gigit jari aja, ngaplo ngeliat mereka gitu ya. Kapan aku bisa gitu duduk di pelaminan? Pelaminan. Planning 2021. Umurku udah mau kepala 3 anjing. Aduh, udah tua banget, udah mau kepala 3 dan aku masih jomblo. Shit man. Ya, mau gimana lagi, inilah hidup gue. Oh ya, sebelum kita mau mulai bercerita, aku mau ngasih pengumuman sedikit aja. Kemarin kan udah aku posting di Instagram ya, di story podcast kisah horor sama feed Instagram podcast kisah horor. Jadi kemarin aku udah pernah ngasih tahu kalau channel YouTubeku udah balik lagi nih. Channel YouTubeku udah balik lagi dan aku udah upin lagi video-video lamaku. Nah, channel YouTubeku ini kan udah lama banget nih terbengkalai karena aku sekarang nggak mungkin lagi untuk explore tempat terbengkalai gitu ya, karena ada sesuatu hal yang membuat aku nggak bisa melanjutkan kegiatan explore aku. Jadi mumpung ini channel nganggur gak diapa-apain, ya udah aku bikin cerita horor, jadi podcast kisah horor yang sudah dikirimkan teman-teman aku upin di YouTube gitu ya. Tapi di YouTube itu mungkin cukup satu cerita aja, dan di cerita di YouTube itu gak bakalan ada di Spotify, dan di cerita Spotify gak ada di YouTube. Jadi ceritanya berbeda ya, supaya gak bosen gitu orang-orang ngedengerinnya kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube aku ataupun mungkin belum mampir ke channel YouTube aku, silahkan kalian subscribe channel YouTube aku. Udah aku ganti ya namanya, bukan Ana Olive lagi, namanya podcast kisah horor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka ya. Dan dukung aku terus supaya aku bisa berkarya jauh lebih baik lagi. Oke? Wih, mantap. Hai, jomblo. Kayak gini deh, ngaplo. Oke.
Udah banyak cerita yang masuk dan kali ini kita akan membacakan cerita pertama ya. Cerita pertama ini datang dari kemarin, dari siapa ya? Nah, oh ini. Cerita pertama datang dari email, namanya Not Rife gitu ya, Not Rife. Nama aslinya ya Not Rife ini ya, nggak tahu sih ya. Oke, langsung aja kita bacakan. Assalamualaikum Kak Ana. Waalaikumsalam. Sedikit mau cerita tentang kisah seram yang pernah gua alamin sama teman gua yang namanya Jabes apa Jabesnya. Sebenarnya pengalaman ini udah lumayan lama sih. Bentar ya. Kejadian ini gue alamin 2 malam berturut-turut. Pada waktu itu gue sama teman-teman gue lagi pada begadang gitu di warung tempat gue nongkrong. Ya bisa dibilang base camp gitulah. Soalnya anak-anak sering pada nginep di situ juga. Tapi ini pertama kalinya gue alamin sejak sekian lama sering nginep di situ. Pada suatu malam gue dan teman-teman gue nginep di situ. Semua berawal dengan seru, anak-anak pada ketawa-ketawa selayaknya orang nongkrong. Kemudian sekitar jam 11 malam tiba-tiba listrik padam. Dan teman-teman gue mendadak diem karena bingung mau ngapain lagi kalau listrik padam, dan mereka semua pun memilih untuk tidur. Di situ tinggal gua sama teman gua, Jabes, yang belum tidur. Gua masih asik aja gitaran sambil nyanyi-nyanyi. Padahal itu udah jam 2-an. Lalu sekilas gua mencium bau sate yang nanti hilang nanti ada. Gua pikir cuma gua aja kali yang nyium bau itu. Ternyata si Jabes juga sama nyium juga bau sate itu, yang berasal dari arah pohon bambu yang berada di depan rumah warung tongkrongan gua itu. Nah, Jabes pun berkata, "Lu nyium bau sate enggak?" Lalu gue jawab, "Iya nih Bes, dari tadi malah gue nyiumnya." Dan mitos di tempat gue itu kalau bau sate ada setan. Dan mitos di tempat gue itu kalau ada bau sate berarti ada setan konde. Gue juga gak tahu wujudnya kayak gimana. Tapi kalau kata orang-orang di tempat gua itu setannya lumayan jahil. Dan seketika gua sama Jabes langsung bergegas nyempil di tengah teman-teman gua yang lagi pada tidur. Kemudian di malam keduanya gua masih sama Jabes. Gua sama Jabes emang hobi mancing. Waktu itu gue mau pulang abis mancing sama dia di Setu yang gak terlalu jauh dari rumah. Jalanlah gue berdua sama dia sekitar jam 12 malam dan ngelewatin rumah warung tongkrongan gue itu. Ternyata warung itu sepi anak-anak, gak ada yang nongkrong. Dan warung itu memiliki halaman yang luas dan dipagari pohon teh-tehan gitu yang tingginya seketiak orang dewasa gitu. Gua sama Jabes ngelewatin jalan setapak gitu yang ada di belakang rumah warung itu. Belum ngelewatin rumah warung itu, gua sama Jabes berhenti sejenak. Jabes sih awalnya yang lihat duluan. Dia langsung narik gua yang lagi jalan sambil ngomong pelan, "Woi, berhenti."
Gue langsung berhenti sambil gue tanya, "Ngapa lu?" Lalu dia menjawab, "Ada cewek, nyonoh." Gue jawab, "Mana tai?" Lalu si Jabes ngejawab lagi, "Sini napa lu jongkok, ntar dia ngeliat lu." Gue seketika langsung jongkok, dan yang gue lihat bener ada perempuan di balik pohon tetehan itu yang kelihatan dari bahu sampai kepala aja. Soalnya ketutup sama pohon teh itu. Perempuan itu berdiri di bawah sinar lampu jalan kampung itu. Dan beberapa detik dia jalan gak kayak orang jalan biasanya. Dia jalan kayak naik skateboard gitu. Kayak geser gitu, bukan jalan. Lalu Jabes bergegas ngajak gua mutar sambil bilang, "Buru kita muter. Kita pastiin itu cewek beneran apa bukan. Kalau kita intip di sono, dia lewat berarti cewek beneran." Langsung kan gua jalan cepet ngikutin apa kata si Jabes sambil nyumput nungguin di ujung jalan itu. Dan ternyata setelah gua sampai di ujung jalan itu sambil nyumput berdua sama dia, itu cewek yang gua lihat kagak lewat-lewat. Di situ nggak ada akses jalan lain selain jalan itu. Dan ada juga jalan kecil yang ngelewatin pohon bambu itu. Tapi mana mungkin kan cewek jam 12 malaman berani jalan sendiri lewat tengah pohon bambu. Dan selang beberapa menit gua sama Jabes memutuskan buat ngecek lagi ke sana. Tapi lewat jalan yang dilalui cewek itu. Sepanjang jalan gua gak ngeliat cewek itu, dan setelah sampai di sana sepi. Cuma terdengar suara burung hantu dari arah pohon bambu. Seketika gua sama Jabes terkejut dan gak ngomong apa-apa lagi. Gua langsung jalan sama dia, jalan, lama-lama lari. Dan pas pertama gua mulai lari sama Jabes, sialnya gua diketawain suara kuntilanak dari arah pohon bambu itu. Sekian itu cerita real gua yang pernah gua alamin semasa nganggur lulus SMK. Terima kasih. Oke. Thank you Notref ya buat ceritanya. Notref itu siapa sih? Pengalaman diketawain kuntilini ya. Jabes. Namanya keren ya, Jabes. Gimana sih bacanya Jabes gitu ya. Habisnya aneh gitu. Aneh namanya ya. Nyium bau sate. Tapi biasanya kalau nyium bau sate, terus nyium bau kentang rebus ataupun ubi bakar, itu biasanya identik dengan genderuwo gitu. Tapi kalau kuntilanak itu lebih ke identik bau busuk gitu ya, bau bangke. Kalau gitu bau darah anyir, apalah itu. Kalau gitu ya bau kembang gitu biasanya kalau kuntilinik gitu ya. Kalau sate-satean tuh biasanya setahu aku genderuwo itu, Mas Wowo. Atau mungkin Mas Wowo sama Mbak Kuntilnya lagi pacaran, terus ngerasa terganggu sama kalian semua, kan bisa aja kali ya. Lu rame sih di situ nongkrong sama temen lu nyanyi-nyanyi, terus nggak bikin bad mood Mas Wowo nih lagi bercumbu, lagi pacaran sama Mbak Kuntil, jadinya digangguin kan elunya. Lagian siapa juga yang bakar-bakar sate tengah malam, gila.
Ada aja. Oke, thank you Jabes dan Notref. Jabes ceritanya ya. Belum begitu merinding. Oke, kita cek lagi untuk cerita berikutnya ya. Cerita berikutnya. Ini datang dari Ujang Backpacker. Woody Woodpecker. Ujang Backpacker ya. Halo podcast kisah horor. Aku adalah pendengar baru podcast Kak Ana. Dan sekarang lagi maraton nih ngedengerinnya. Dan aku pengen berbagi cerita sama teman-teman horor semuanya. Oke, kita langsung dengerin ceritanya ya. Jadi gue berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan nama gue Ujang. Persis sama kayak nama di email gue. Hehehe. Oke, gue mau berbagi pengalaman mistis gue sekitar tahun 2015 lalu. Waktu itu gue dimintain tolong sama teman gue buat ngejagain kosan, sekalian nemenin istrinya di kosan yang ditinggal pulang untuk beberapa hari sama teman gue itu ke Bandung. Oh ya, kosan yang gue datengin itu kebetulan kosan bekas gue urus 2 tahun yang lalu. Sekitar 2013 lalu gue yang jaga di sana. Dan 2014 gue keluar dan digantiin sama teman gue. Enak banget ya ngomong gue. Dulu waktu gue masih jaga di kosan itu sering banget ngerasa aneh. Kayak ada yang merhatiin gitu. Sampai gue sering banget ngalamin hal-hal yang tak masuk akal. Sampai akhirnya gue mutusin buat keluar berhenti jaga itu kosan. Tapi anehnya setelah gue berhenti bekerja dari situ, gue gak sadar kalau gue kok selalu balik lagi ke kosan itu. Entah itu sekedar mampir, entah itu sekedar buat ngumpul-ngumpul sama temen gue yang sekarang jaga kosan itu. Dan gue juga sering dimintain tolong buat menjaga kosan itu di saat temen gue pulang ke Bandung beberapa hari, sama kayak saat kemarin gue kedapatan lagi buat gantiin temen gue jaga kosan. Dan kayak biasa gue selalu ngerasa ada yang ngawasin gue di situ. Makhluk gak kasat mata. Bayangin, kosan 3 lantai dengan 12 kamar kos yang cuma ada beberapa kamar kos yang terisi. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Gue heran sebenarnya ada apa di kosan itu dan kenapa perasaan gue selalu ngerasain hal yang aneh yang bikin gue gak enak hati setiap gue tinggal di situ. Dan bener aja, pas malam kedua saat gue gantiin temen gue jaga kosan, gue makin ngerasain gak enak hati banget. Gue makin gelisah tinggal di sana. Waktu itu gue mulai gak bisa tidur. Gue ini seharusnya terbiasa sama keadaan kosan yang sepi. Malah semakin gak enak hati. Perasaan yang diliatin makhluk halus makin kuat sampai gue gak bisa tidur malam itu. Padahal jam udah nunjukin pukul 11 malam. Istri teman gue yang lagi hamil muda udah tidur kali di kamar atas. Yang punya kosan. Di kamar atas yang nyatu sama dapur. Sementara gue masih gulang-guling gak enak perasaan di ruang TV lantai 2 yang banyak foto-foto sama lukisan keluarga yang punya kosan. Awalnya gue nyoba tiduran, siapa tahu ngantuk.
Tapi tetap aja nih hati gak enaknya gak hilang-hilang. Sampai akhirnya gue mutusin nyetel DVD aja sembari nunggu ngantuk tiba. Baru aja beberapa menit gue baru siap mau nonton tuh film dari DVD. Tiba-tiba gue dikejutkan bukan main sama suara kerasnya minta ampun. Kayak sesuatu yang putus. Dan pas gue noleh ke arah suara, gue ngeliat dengan mata melotot, kaget. Lihat lukisan keluarga yang terpasang di pojok ruang TV, gelantungan gerak sendiri. Kayak ada yang gerakin dengan posisi ngegantung setengah, mau jatuh dengan satu tali kiri yang terputus. Spontan keadaan membuat gue ketakutan bukan main. Sambil badan lemes gemeter, gue konyam-kanyim gak karuan. Sekencang-kencangnya sambil masih ngeliatin itu lukisan gerak-gerak gelantungan sendiri, sampai akhirnya itu lukisan jatuh ke sofa merah yang tepat di bawah lukisan. Ternyata kegelisahan hati gue selama beberapa hari itu bakalan ngalamin hal yang serem kayak di film-film hantu yang gue alamin sendiri di kosan yang selama ini selalu neror gue. Gila, dari kejadian itu gue langsung kayak orang linglung yang habis kena hipnotis antara setengah sadar. Kata istri teman gue jadi suka diem ngelamun dengan mata kosong. Sampai beberapa hari kemudian teman gue balik karena ditelepon istrinya. Dia ketakutan lihat gue kayak orang linglung dan pas teman gue balik, gue langsung disadarin sama teman gue. Sampai akhirnya gue bisa nyeritain kronologi kejadian serem malam itu. Dan kami bertiga akhirnya memindahkan lukisan keluarga itu ke kamar utama pemilik kosan. Dan berharap tidak terjadi apa-apa dengan gue lagi atau sama penghuni kosan dan juga keluarga dari lukisan itu sendiri. Dan gue pun kembali baikan dan pulang ke Cianjur dengan perasaan lega. Thank you Kak Ana udah dibacain ceritanya. Mohon maaf jika kepanjangan dan belibet ceritanya. God bless you. Oke, thank you Ujang, God bless you too ceritanya. Ya, lukisan. Emang udah biasa banget ya. Lukisan, boneka, patung itu adalah benda-benda yang paling disenangi untuk istilahnya itu untuk bersemayamnya makhluk halus. Katanya sih kayak gitu ya, lukisan, manekin, patung, boneka, pokoknya itu barang-barang yang menyerupai orang gitu atau hewan. Itu paling seneng disemayamin oleh makhluk halus kayak gitu. Ya contoh kayak boneka Annabelle kayak gitu kan. Itu arwah itu kan suka banget tuh bersemayam sama sosok benda yang menyerupai manusia yang pikirnya itu adalah benda tersebut bisa menjadi badan mereka gitu loh. So bagi kalian yang di rumah yang punya boneka gede gitu kan, yang teddy bear gitu, hati-hati loh. Ntar pas kalian lagi enak-enaknya tidur, di samping lo ada boneka, nggak taunya bonekanya nepok-nepok tuh tangannya ke jidat lo. Anjing memang. Serem gila. Serem. Lagian tuh istrinya, lu gak ngapa-ngapain kan mas? Ujang, tuh istri temen lu gak lu apa-apain kan? Hati-hati lo.
udah disuruh jagain kosan, disuruh jagain istrinya, ntar lu mengambil kesempatan dalam kesempitan lagi. Anjir lah. Aish. Ujang. Ujang. Boneka. Lukisan tuh juga serem loh. Beneran. Apalagi ya, kalau aku tuh sering banget melihat video-videonya Ewing Hasdi itu ya, tentang dia itu menceritakan konspirasi tentang lukisan-lukisan bergerak gitu kan yang ada di dunia gitu, atau benda-benda yang bergerak. Dan pernah aku ngelihat itu video salah satu video, entah lukisan entah patung ya, aku lupa. Jadi ada patung Bunda Maria atau patung apa gitu yang matanya itu bisa ngelirik. Dan itu tertangkap kamera. Gila. Aku nggak tahu ya itu hanya ilusi optik atau mungkin editan atau kayak gimana, nggak tahu. Tapi yang jelas tuh serem banget. Atau mungkin nih, kalian pernah lihat videonya Ewing Hasdi yang di rumah kuntilanak di Purwokerto? Nah, aku pernah tuh ke sana. Waktu itu collab sama Jokal. Kalau kalian pernah tahu Jokal, dia adalah salah satu YouTuber konten horor solo explore senior aku yang suka explore tempat terbengkalai, dan kebetulan juga aku terinspirasinya untuk explore kan dari dia tuh. Dan kebetulan juga aku diajak collab sama dia di rumah kuntilanak Batu Raden di Purwokerto. Mungkin kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung aja cek videonya di channel YouTube-nya Jokal, Rumah Kuntilanak Batu Raden. Nah, kalau di videonya Ewing Hasdi itu kan si Ewing itu masih ada lukisannya, tapi pas aku kesana itu lukisannya itu udah nggak ada. Dan di videonya Ewing itu, dalam lukisan itu si mata lukisannya itu bisa bergerak dong ke kanan ke kiri. Nah itu aku tuh penasaran, tapi udah nyampe sana sih nggak ada lukisannya. Jadi itu rumah itu sebenarnya bukan rumah real, maksudnya rumah penduduk dulu itu bukan. Tapi rumah tersebut itu adalah properti pada saat syuting. Terus lokasinya itu ada di tengah-tengah alas, dan itu naik ke atas. Kalau aku dulu ceritain ya, aku itu berangkat dari Surabaya itu jam 6:30 pagi, nyampe di Purwokerto itu jam 11:30 malam. Non-stop nyetir sendirian, bawa mobil sendiri ya. Terus nyampe sana itu nggak taunya tuh si Jo sama Yongkru itu udah pada ngonten nih, giliran aku yang belum. Niatnya sih mereka nyuruh aku ngonten besoknya aja, tapi aku mikir karena besoknya itu hari Minggu, aku udah harus balik ke Surabaya karena Senin aku harus udah kerja. Jadinya mau gak mau aku paksain untuk ngonten di saat itu juga, walaupun badan capek. Mereka takutnya sih aku kenapa-napa karena aku nyetir sendirian kan, takutnya kecapean akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi aku bertekad nih, udah ya. Akhirnya aku sama Joe yang naik ke atas sendiri, bawa mobil ke atas gitu kan. Dan di sana itu udah nggak ada sinyal, situasinya itu hujan, gerimis-gerimis, jalanan licin, dan banyak banget jurang-jurangnya itu yang kita juga hati-hati nyetirnya. Dan gila, waktu itu kita sempat disasarin dong ke sana. Kata si Jo itu waktu pertama kali dia naik itu dia cuma ngelewatin 2 jembatan, karena di sana ada jembatan kecil gitu ya. Dia cuma ngelewatin 2 jembatan dan gak ada lagi. Memang kata si penjaga kebun tersebut cuma ada 2 jembatan. Tapi pas kita kesana sendirian berdua itu sama si Jo, itu kita disasarin sampai ngelewatin 3 jembatan. Dan akhirnya kita putar balik yang hampir mau jatuh ke jurang. Gila, sumpah. Itu udah mulai parno banget, dan kita udah mulai, bukan takut sih ya, tapi kita bingung itu nyasar di sana di tengah hutan dan takutnya ada binatang buas gitu ya. Akhirnya kita putar balik, cari-cari lagi, komunikasi dengan kru yang lain di bawah pakai HT.
dan akhirnya nemuin tuh rumah lagi. Nah, di sesi itu karena si Jo udah selesai tuh ya bikin konten untuk explore-nya, akhirnya aku kebagian untuk uji nyali di sana. Jadi aku ditinggal nih sama si Jo di sana, dan jarak mobil sama rumah itu sekitar 1 kilometer. Jadi si Jo nunggu di mobil, sedangkan aku uji nyali di rumah tersebut. Yang aku pikirkan pada saat itu di sana nggak ada apa-apa sih ya. Yang aku takutin cuma binatang buas ya, karena posisinya juga di tengah alas. Kita nggak tahu ya di sana ada apa. Kalau kalian orang Purwokerto pasti tahu ya alas Purwokerto Baturaden itu kayak gimana. Nah itu yang aku takutin adalah rumah hewan buas, binatang buas gitu kan. Tapi pada saat aku di sana dikasih challenge uji nyali, dan di situ dikasih challenge ada ngebunyiin kota musik, bakar terasi, sama main jelangkung. Nah pas pada saat aku main jelangkung itu kayak ngedengar suara, itu kan rumahnya itu kan kayu banget. Jadi kalau pas ada orang jalan itu kedengeran duk 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 duk, lantainya juga kayu. Jadi kalau ada orang jalan itu kedengeran. Nah aku tuh di belakang itu kayak ngedenger orang jalan gitu, lari gitu kan. Nah aku lihat dong ke belakang, nggak ada apa-apa, sepi. Terus aku lihat sumur, ternyata sumurnya itu properti gitu kan. Nah aku pikir kan si Jo, tapi di HT dia bilang dia nggak lagi di situ. Nah aku udah berpikir was-was nih. Yang aku pikirkan waktu itu bukan hantu, tapi melainkan binatang buas. Ntar tiba-tiba di video aku diterkam harimau, kan nggak lucu juga kan. Ya pokoknya kayak gitu, dan aku cari-cari itu lukisan gak nemu gitu loh. Padahal aku penasaran banget dengan lukisan yang matanya bisa bergerak itu yang ada di videonya si Ewing. Itu sih. Jadi kalau kalian penasaran dengan video aku sama si Jokal, kalian bisa langsung aja mampir di videonya Jokal, search aja Rumah Kuntilanak Baturaden. Di situ ada aku collab sama YouTuber terkenal. Ya, dulu sempat jadi mantan. Beneran nih, aku dulu pernah pacaran sama si Jo, tapi cuma beberapa bulan ya, karena memang perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan usia juga. Dia di bawahku, jadi ya udahlah, jadi teman aja sekarang gitu. Iya, aku udah bisa move on kok, tenang aja, aku move on kok. Oke, lanjut ke cerita terakhir ya, cerita ketiga. Panjang nih ceritanya. Oke, bacakan aja. Halo Kak Ana, kali ini aku mau menceritakan tentang pengalaman hororku. Kisah ini berawal tahun 2012. Ketika teman saya ada sebuah kegiatan selama 4 hari 5 malam, dan akhirnya menginap di sebuah hotel bersama dengan temannya. Nah, bentar. Oh bukan, belum. Nah, saya akan bercerita di posisi teman saya ini. Kamar tempat saya menginap di kamar lantai 5 nomor sekian pada malam Jumat. Saya ditelepon teman yang berada di kampung, minta menemani dia pergi ke pantai Karangbolong. Saya keluar dari hotel menuju jalan raya, dan dia sudah menjemput di situ membawa mobil pribadi. Teman saya yang satunya tinggal di hotel. Tidak banyak bicara, kami berangkat menuju suatu tempat. Ternyata masuk ke areal pantai Karangbolong, jika berdiri di pintu masuk Karangbolong, posisi jam 2 dari mulut Karangbolong, kurang lebih 100 meteran dari situ. Mobil diparkir tepat di depan sebuah villa yang ternyata itu tempat tinggal karyawan, penjaga, atau pelayan villa. Menuju tempat itulah kami masuk dan disambut baik oleh tuan rumah yang sudah berumur setengah tua.
Bentar, ini kayaknya udah pernah deh. Bentar ya. Ini kayaknya temennya itu, aku pernah ingat ini kayaknya temennya yang ke dukun itu ya. Bentar ya, dipanggil melalui wiritan, pelaku masuk membawa berbagai persyaratan antara lain membawa madat. Iya, ini udah pernah anjim. Kok diulang lagi ya? Oh belum ini. Sorry ini belum ya. Aku agak ngebaca sebentar soalnya. Oke lanjut ya. Menuju tempat itulah kami masuk dan disambut baik oleh tuan rumah yang sudah berumur setengah tua. Tidak ada obrolan yang ditutupi dari pendengaran saya. Semua dapat saya dengar dengan jelas. Dari sinilah saya tahu persis apa maksud teman saya tadi. Ternyata lubang gua kecil yang diceritakan di atas tempat memanggil jin, ya mungkin lokasi untuk bertapa atau entah apalah namanya. Saya katakan saja jin. Dan jin ini ada namanya. Jin ini bisa dipanggil dengan melalui wiritan. Pelaku masuk membawa berbagai persyaratan, antara lain membawa madat, sesajen. Waktu melakukan wiritan dimulai jam 12 malam sampai menjelang waktu azan subuh. Menurut cerita Kuncen yang sekaligus penjaga villa tadi, jin ini bisa dipanggil untuk dimintai apa saja yang kita minta dalam bentuk kekayaan seperti uang, emas, atau intan berlian. Jika wiritan dikabulkan, maka jin itu datang dengan penampilan seperti kiai, berjubah hitam atau serba putih. Ketika jin hadir menjumpai pemanggil, jin akan mengucapkan salam. Dan disitulah antara pemanggil dan jin bisa berkomunikasi. Pemanggil disarankan hanya menyampaikan permintaan saja kepada jin. Jika ingin diberi uang, tinggal katakan berapa miliar yang diminta. Walaupun belum tentu diberinya uang, bisa jadi minta uang diberi intan. Bagi yang berhasil diberikan uang, syarat selanjutnya adalah uang harus dibersihkan dulu dengan dibayarkan zakatnya sebelum digunakan. Uang diutamakan untuk membayar hutang dan tidak boleh digunakan untuk hal yang haram. Konon uang akan hilang jika digunakan selain itu. Itulah yang dilakukan oleh teman saya tadi. Dari habis maghrib sampai subuh, kami bertiga tidak tidur. Yang masuk gua hanya peminta. Kami hanya menunggu di luar dalam kegelapan malam dan deburan ombak tanpa henti. Syarat bagi pemanggil selama wiritan tidak boleh mengantuk sedikit pun. Alhasil gagal. Jin tidak datang sampai terdengar suara azan. Kami pulang ke villa lagi, ngopi dan makan makanan sisa semalam. Sepanjang waktu menunggu jam 12, saya terus ngobrol dengan Kuncen tadi. Saya termasuk orang yang suka penasaran dan ingin tahu lebih dalam kalau yang namanya cerita-cerita mistis seperti itu. Menurut Kuncen, yang berhasil belum pernah ada. Belum pernah ada yang pernah berhasil diberi uang atau intan, kecuali batu cincin. Kegagalan sering terjadi karena pelaku mengantuk atau badannya tidak bersih, atau nafsunya masih serakah. Menurutnya,
banyak dari mereka yang melakukan bertemu dengan jin itu, tetapi tidak ada yang diberi sesuai permintaan. Bahkan ada yang lari ketakutan. Dia sendiri pernah melakukannya dan diberi sebongkah intan. Saya tidak percaya begitu saja. Saya minta izin untuk melihatnya. Astaga, benar, intan. Besarnya sebesar buah nangka lonjong yang ukuran beratnya 4 kiloan. Tapi tidak bisa dijual karena begitu dites di toko emas, katanya masih intan mentah. Dia belum bisa menyempurnakannya dengan cara mistis pula. Oh ya, mengenai teman saya yang tinggal di kamar hotel, ketika saya tinggalkan main ke pantai Karangbolong, dia sendirian tinggal di kamar baca-baca buku. Dari luar ada yang mengetuk-ngetuk pintu sampai 3 kali. Suruh masuk tidak mau masuk. Begitu dibuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Dia lari pontang-panting. Ketika hal ini saya ceritakan kepada Kuncen, dia hanya tersenyum. Ternyata Kuncen tadi adalah mantan karyawan hotel yang saya tempati. Beliau tahu persis bahwa kamar tempat saya menginap tersebut berada di lantai 5 itu adalah bekas seorang karyawan yang melakukan bunuh diri dengan terjun dari lantai 5 hotel ketika menjadi buron karena melakukan kejahatan di tempat kerjanya. Sekian Kak, cerita kisah mistis di pantai Karangbolong ini. Thank you dan jangan ditiru ya untuk semacam hal kayak gini. Oke, thank you buat ceritanya yang gak mau disebutkan namanya. Tapi gak tahu ya ini beneran apa enggak ya. Maksudnya dalam arti kita meminta suatu permintaan sama jin, tapi kalau sudah dikasih duit, entah uang entah intan, uangnya itu yang pertama harus dizakatkan dulu supaya bersih. Tidak boleh untuk berfoya-foya atau berbuat hal yang tidak baik, melainkan hanya untuk membayar hutang. Kalau aku sih nggak percaya ya ini karena di mana-mana sih untuk melakukan untuk meminta hal kekayaan dengan cara seperti ini sama aja dengan pesugihan ya. Dan nggak mungkin kalau nggak ada imbal baliknya itu, beneran. Aku belum percaya. Coba aku cek ya, pantai Karangbolong. Ini Karangbolong itu di mana sih? Mungkin bagi kalian yang rumahnya di daerah Karangbolong pernah ngedengar cerita-cerita ini ya. Oh, berada di Kebumen. Loh, ya berarti deket lah sama itu Purwokerto. Iya kan, Kebumen. Pantai Karangbolong, Anyer. Ini yang di Serang. Kok ada yang di Serang, ada yang di Kebumen? Mana ini yang benar? Tempat mistis. Bentar ya, aku cek. Ini ada yang di mana ya? Oh, yang mistis itu ada di Kebumen, coy. Di Kebumen. Oh, ya mungkin bagi teman-teman ada yang pernah tahu tentang cerita-cerita hal yang seperti ini di pantai-pantai. Sebenarnya sih ini sih bukan termasuk hal yang baik ya. Sebenarnya ini sih yang tidak baik dan itu mungkin jatuhnya pesugihan. Nggak mungkin kalau kita dikasih uang secara cuma-cuma tanpa ada imbal balik kayak gitu ya. Dan ini juga termasuk jatuhnya juga haram gitu loh. Masa iya kita minta duit secara cuma-cuma, gak kerja, gak apa, tiba-tiba dapat duit kayak gitu. Kalau
bisa sih ya oh hayu lah, boleh lah ke sana. Kalau emang jatuhnya halal gitu ya, hayu dah ke sana. Nggak apa-apa deh, jauh-jauh aja. Hai. Aku juga kuat melek kok, nggak ngantuk nanti. Oke lah, udah ada 3 cerita yang udah aku bacain. Cerita pertama, cerita kedua, dan cerita ketiga. So, bagi kalian yang punya cerita-cerita horor, entah itu pengalaman dari teman pribadi, entah pengalaman dari diri sendiri, kakak, adik, ayah, ibu, kakek, nenek, pacar, tetangga, saudara, selingkuhan, ataupun siapapun itu, kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Podcast Kisah Horor bisa langsung didengarkan di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan di YouTube Podcast Kisah Horor udah muncul nih ya, muncul untuk menceritakan cerita-cerita horor dari kiriman teman-teman semua. Namun yang berbeda adalah cerita di YouTube tidak ada aku ceritain di Spotify, dan cerita di Spotify tidak ada yang aku ceritain di YouTube. Jadi benar-benar beda supaya kalian semua gak bosen. So bagi kalian yang penasaran, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Podcast Kisah Horor, atau search aja namanya Ana Olive. Kalian bisa langsung subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa ya, tonton video-video lama aku tentang explore di tempat terbengkalai. Jangan di skip iklannya, oke? Ngemis iklan gue ya. Oke, thank you semua udah ngedengerin podcast kisah horor. Nantikan cerita-cerita horor di episode 67. Saya Ana, pamit undur diri. Thank you.